Salam sejahtera untuk kita semua. Di aktivitas belajar ke-10 ini, kita akan membahas mengenai eksekusi jarak jauh dan protokol transfer file. Seperti yang kita tahu, salah satu dasar di dalam mekanisme di jaringan komputer adalah bisa melakukan perintah komputer secara jarak jauh, di mana kita sebagai pengguna bisa menjalankan aplikasi program di dalam komputer yang letaknya terpisah secara jaraknya jauh ya. Salah satu aplikasi yang bisa melakukan untuk aksi tersebut dari aksi jarak jauh tadi adalah kita dengan mempergunakan telnet. Telnet ini sendiri adalah suatu protokol standar di dalam jaringan komputer dengan nomor standarnya yaitu nomor 8, di mana dijelaskan di dalam dokumen request for common untuk nomornya 854, di mana telnet merupakan spesifikasi protokol dengan nomor 854 dan 855. Telnet memberikan interface di dalam suatu program di salah satu hostnya atau yang dikenal sebagai telnet client untuk pengaksesan sumber daya yang berada di host yang lainnya, atau yang disebut sebagai telnet server. Jadi ada yang bertindak sebagai server dan ada yang bertindak sebagai klien. Sehingga si klien tadi akan bisa melakukan kegiatan seperti yang ada di dalam hostnya sendiri. Seperti yang kita lihat di dalam gambar, di sini kita lihat ada workstation ya, kemudian ada host dan ada terminal ya, di mana hostnya sendiri bisa melakukan remote login terhadap workstation yang nantinya akan diakses ya melalui perangkat terminal tadi. Di mana seorang pengguna di sini kita ya sebagai user mengakses workstation di dalam local area network ke suatu host, di mana hostnya sendiri terhubung ke dalam jaringan local area network, sehingga kita merasa mempergunakan terminal di dalam hostnya. Nah, kebanyakan telnet tidak memberikan fasilitas grafik interface, sehingga penggunaannya layarnya hitam ya, seperti penggunaan kalau kita menggunakan command prompt, yaitu telnet seperti itu. Kemudian selanjutnya ada Remote Execution Command Daemon atau yang disebut sebagai REXCD. Di sini merupakan suatu server yang memperbolehkan untuk menjalankan suatu perintah yang dikirimkan oleh suatu host melalui jaringan Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, di mana klien sendiri mempergunakan Remote Execution Command ini atau menggunakan Remote Shell Protocol atau RSH untuk mentransfer suatu kegiatan dari host yang satu ke host yang lainnya. Kemudian ada Remote Execution Command Daemon yang merupakan daemonnya. Tugasnya untuk daemon sendiri adalah menangani perintah dari host yang lain. Kemudian meneruskan perintah tadi ke virtual machine untuk dilakukan eksekusi perintahnya atau action perintahnya. Kalau kita lihat di dalam gambar ya, di sini daemon memberikan suatu login otomatis apabila nama user dan passwordnya sudah dimasukkan. Dan untuk remote execution command sendiri, kalau kita lihat di sini dengan mempergunakan portnya adalah 512, sehingga user bisa terkoneksi ke dalam server melalui daemon tadi. Kemudian remote shell-nya atau yang disebut sebagai RSH, di sini menggunakan protokolnya adalah 514.
ya 514 untuk protokolnya. Kemudian setelah dilakukan koneksi ya ke server, maka barulah si host tadi mendapatkan autentifikasi ya, autentifikasi di dalam server, dan melalui daemon-daemon tadi ya, si user tadi melakukan proses-proses yang akan dilanjutkan di proses selanjutnya. Nah, pada saat si host ini sudah selesai, maka proses di dalam remote shell daemon dikembalikan kembali ya ke daemon, kemudian dibalikan lagi ke remote shell hostnya sendiri. Nah, inilah yang terjadi di dalam proses remote execution command dan remote execution command daemonnya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya SSH atau yang disebut sebagai secure shell. Seperti yang kita tahu di dalam dunia komputer, secure shell atau SSH adalah suatu protokol standar di jaringan untuk membentuk sebuah jalur yang aman dari sisi komunikasi antar komputernya. Di mana secure shell sendiri mempergunakan suatu teknik encryption public key pada sistem autentifikasi penggunanya untuk mengakses ke komputer yang lain. Di mana secure shell sendiri memberikan tadi enskripsi yang dipergunakan di jalur yang dipergunakan, sehingga memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi pada saat si pengguna mengakses ya melalui jaringan komputer. Secure shell sendiri biasanya dipergunakan melalui mekanisme remote login dan kemudian juga menjalankan perintah remote ini, dan SSH sendiri bisa juga dipergunakan sebagai tunneling ya atau tunnel jaringan untuk meneruskan pada port TCP dan koneksi untuk X11. Kemudian bisa juga dipergunakan untuk mentransfer suatu file dengan protokolnya adalah SFTP atau SCP, di mana Secure Shell Server sendiri di sini dia bekerja di dalam jaringan itu di port 22. Selanjutnya, sejarah dari Secure Shell sendiri di tahun 1995, Tatu Yolonen, peneliti dari Universitas Helsinki di Finlandia, mendesain protokol keamanan yang bisa mengamankan dari sisi teknik untuk password sniffing ya, karena untuk pencegahan sniffing di jaringan komputer ya, apabila hacker melakukan sniffing untuk password. Nah, dengan mekanisme secure shell ini, password yang diinputkan oleh user ke dalam suatu jaringan ini dienkrip sehingga tingkat keamanannya sangat tinggi ya, tidak bisa orang lain ya bisa melihat untuk password enkripsi tadi ya pada saat si hacker melakukan sniffing. Nah, keberhasilan dari Secure Shell ini menggantikan protokol AirLogin atau Remote Login, kemudian juga Telnet dan RSH, di mana protokol-protokol tadi baik AirLogin, Telnet ataupun RSH tidak memberikan fasilitas keamanan yang cukup tinggi dari sisi autentifikasi ya, autentifikasi ataupun kerahasiaan datanya. Sehingga si Tatu tadi mempublikasikan protokol Secure Shell ini secara freeware ya di tahun 1995 bulan Juli. Kemudian di tahun 1995 di bulan Desember, Tatu mendirikan Secure Shell Communication Security
di mana Tatu memasarkan dan mengembangkan Secure Shell tadi sehingga berkembang menjadi protokol yang proprietary. Di tahun 1996, Secure Shell versi 1 direvisi menjadi Secure Shell versi keduanya dengan mempergunakan algoritma yang lebih aman sehingga tingkat keamanan juga cukup tinggi. Dan di tahun 1999, beberapa untuk komunitasnya menginginkan adanya versi dari Secure Shell ini yang berbasiskan open source, yang artinya sumbernya terbuka, kemudian kodenya juga terbuka, bebas dikembangkan, dan no lisensi ya, tidak ada lisensi, free, sehingga dibentuklah pada saat itu yang dinamakan sebagai Open Secure Shell atau Open SSH. Nah, untuk penggunaan Secure Shell sendiri banyak dipergunakan di jaringan komputer, yaitu untuk pengontrolan server secara jarak jauh, kemudian juga dengan kombinasi SFTP bisa melakukan transfer terhadap suatu file, kemudian dengan kombinasi resynchronous juga bisa dipergunakan sebagai mirroring, ya, mirroring dan juga backup, dan kombinasi dari SCP sendiri dipergunakan di aplikasi RCP dengan kemampuan dari keamanan datanya juga. Kemudian juga dipergunakan sebagai penerus dan untuk tunneling. Nah, inilah penggunaan dari Secure Shell. Kemudian selanjutnya kita lihat VNC. VNC singkatan dari Virtual Network Computing. VNC sendiri adalah merupakan suatu sistem di dalam jaringan komputer untuk melakukan pembagian dari suatu sumber daya di desktop, di mana protokol yang dipergunakan adalah protokol RFB atau Remote Frame Buffer, di mana dipergunakan untuk mengatur komputer yang lain secara jarak jauh. Virtual Network Computing sendiri atau VNC di sini mengirimkan informasi, penekanan tombol keyboard dan klik dengan mouse, sehingga kita bisa mengontrol komputer lain di dalam jaringan, kemudian menampilkan layar pada komputer pengontrol. Ya, ini mekanisme untuk remote desktop juga. VNC bersifat platform independen, yang artinya VNC viewer bisa terhubung dengan VNC server walaupun berbeda dari sistem operasinya. Nah, terdapat bermacam-macam dari VNC server dan klien dan juga dalam bentuk Java. VNC sendiri dikontrol dari beberapa klien sekaligus bisa dilakukan secara bersamaan. Kemudian juga VNC ini banyak dipergunakan sebagai remote technical support, ya, sehingga memudahkan technical support untuk tidak harus mendatangi ke lokasi gitu ya. Dengan melalui VNC ini secara remote technical support bisa mengatasi problem-problem yang terjadi di tempat lain. Kemudian juga bisa akses file dari komputer yang ada di rumah ataupun yang ada di kantor, ya, sehingga kita memudahkan untuk mendownload ataupun menguploadnya kembali. Nah, VNC pertama kali dikembangkan oleh AT dan T, dan sifatnya pada saat itu adalah open source dengan lisensinya adalah GPL, ya, General Public License. Kemudian dari sisi cara kerja, si VNC ini memiliki ada dua bagian, ya, seperti sebelumnya ya pada Secure Shell. Di sini ada klien dan juga ada servernya juga. Server sendiri adalah program yang membagi sumber dan layar di dalam komputer. Sedangkan posisi kliennya sebagai viewer, yang artinya program yang bisa melakukan view, ya, bisa melihat dan kemudian bisa melakukan remote atau melakukan interaksi ke server yang ditujunya, yaitu konsep kerja dari VNC. Nah, VNC menggunakan protokol yang sederhana
Di sini berdasarkan cara kerja grafik. Ya, cara kerja grafik. Kemudian VNC di sini menggunakan port 5900 sampai dengan 5906. Tiap port juga mewakili dari port pada layar X Windows-nya di port 5900 dan 5906. Untuk layar dari 0 sampai dengan layar 6. Nah, untuk viewernya sendiri di sini berupa Java diterapkan di Real VNC untuk portnya di 5800 dan 5806. Dan port ini bisa dirubah-rubah ya supaya untuk mencegah dari sisi keamanan juga. Nah, di dalam komputer Windows, di sini komputer hanya bisa menggunakan satu layar, tidak seperti Unix ya. Sehingga hanya mempergunakan port 5900 saja. Kemudian untuk eksekusi jarak jauh aplikasi selanjutnya adalah RDP atau Remote Desktop Protocol. Remote Desktop Protocol sendiri merupakan protokol multi-channel yang mengizinkan user untuk terkoneksi dengan Microsoft Terminal Service. Nah, untuk kliennya sendiri bisa dilakukan di sistem operasi Windows dan kemudian di sistem operasi yang lainnya seperti Linux, kemudian FreeBSD, Macintosh Operating System versi X, dan di mana di bagian server aplikasinya mempergunakan port 3389. Nah, versi awal dari Remote Desktop Protocol sendiri adalah versi 4, di mana di RDP sendiri pada saat itu menggunakan terminal service di sistem operasinya Windows NT atau Windows Network Technology versi 4 server. Dengan edisi terminalnya adalah Terminal Server Edition. Di Windows 2000, RDP-nya ditingkatkan menjadi versi 5. Kemudian di Windows 2000 juga RDP ditambahkan fitur seperti bisa melakukan pencetak pada printer yang terpasang di komputer lokal secara jarak jauh. Kemudian di versi upgrade selanjutnya di 5.1 ya diterapkan di Windows XP Professional. Itu di tahun 2002 di mana RDP sendiri bisa menampilkan grafik sampai dengan 24 bit dan dengan mempergunakan suara. Untuk versi 5.2-nya terdapat di Windows 2003. Ya, sudah memiliki fitur konsol mode connection dan di Windows Vista di versi selanjutnya yaitu di versi 6. Nah, untuk fitur dari RDP-nya sendiri mendukung penggunaan warna 24 bit, kemudian sudah dienkripsi sebesar 128 bit, mendukung untuk support transport layer security-nya, kemudian mempergunakan aplikasi audio tetapi didengarkan di komputer lokal, ya tidak bisa di komputer yang kita remote. Kemudian file system redirection, printer redirection ya artinya kita bisa secara direct langsung ya ke printer yang dituju dan kemudian port yang dituju. Juga untuk berbagi sumber hard disk dengan komputer remote juga bisa kita lakukan ya. Itu yang disebut dengan RDP. Kemudian yang selanjutnya adalah protokol untuk transfer file. Nah, seperti yang kita ketahui, di protokol TCP/IP memiliki beberapa aplikasi, terutama yang berhubungan dengan memodifikasi suatu file, di mana ada dua mekanisme di jaringan komputer untuk melakukan transfer file, di mana mekanisme yang pertama yaitu melakukan pengiriman terlebih dahulu file dari komputer lain ke komputer lokalnya, dan mekanisme yang lain di sini menggunakan mekanisme file system, di mana ada suatu mekanisme yang mengizinkan si pengguna atau user tadi untuk melakukan perubahan terhadap suatu file yang berada di komputer yang
ditujunya atau yang di remote-nya. Nah, contoh protokol di sini menggunakan mekanisme yang pertama adalah file transfer protokol, kemudian ada trivial file transfer protokol atau TFTP. Sedangkan untuk mekanisme yang keduanya dengan menggunakan NFS atau Network File System. Nah, untuk FTP sendiri, sini protokol standar dengan standar nomornya adalah nomor 9. Kemudian untuk dokumen request for command-nya di nomor 959 dan diupdate dengan nomor RFC-nya di 2228, di mana FTP bisa melakukan duplikat file dari komputer yang satu dengan komputer yang lain, bisa dilakukan secara dua arah, yang artinya di sini klien bisa mengirimkan file menuju ke server ataupun sebaliknya, dapat meminta suatu file dari server, bisa melakukan upload dan bisa melakukan download. Kemudian untuk pengaksesan file di server sendiri, pengguna diharuskan untuk melakukan identifikasi dirinya terlebih dahulu atau proses autentifikasi ya. Dan server akan melakukan proses autentifikasi tadi untuk penggunanya. Dan FTP di sini menggunakan koneksi yang berbasiskan pada connection oriented, yang artinya ada flow control dan error correction. Kemudian juga dari sisi enkripsi, sehingga dari kedua sisi juga harus memiliki koneksi untuk TCP IP-nya. Nah, untuk FTP sendiri merupakan bagian dari protokol transport ya di layar transport dengan protokol TCP ya, di mana FTP server menerima koneksi di port 20 dan 21. Nah, di sini diperlukan dua buah koneksi, yaitu untuk login dengan mempergunakan protokolnya adalah telnet, dan yang satunya lagi kita pergunakan untuk transfer filenya. Nah, kalau kita lihat dari sisi gambar, ya untuk prinsip kerja dari FTP di sini pada kedua sisi jaringan, aplikasi dari file transfer protokol dilengkapi dengan adanya protokol interpreter atau yang disingkat dengan PI ya, protokol interpreter. Kemudian ada data transfer process atau DTP ya. Kemudian ada tampilan antarmuka. Sehingga di sini prinsip kerja di protokol FTP adalah user interface. Di sini di sisi user melakukan perintah melalui PI tadi atau protokol interpreter, kemudian dilanjutkan ke sisi servernya untuk melakukan transfer file protokol interpreter tadi, sehingga memberikan perintah kepada data transfer proses untuk mengirimkan filenya ya. Jadi ada dari sisi PI user dan DTP user, dan ada dari sisi PI server dan DTP servernya. Nah, untuk operasional FTP sendiri, ketika melakukan FTP, kita sebagai pengguna akan melakukan beberapa operasional yang ada. Yang pertama, kita melakukan koneksi ke host yang lain dengan perintah open. Kemudian kita memasukkan user dan password yang sudah diidentifikasikan dengan perintah user dan password. Kemudian kita bisa memilah untuk directory dengan perintah cd ya, ataupun dengan menunjuk ke directory yang dituju. Ya, langsung kita klik. Kemudian kita bisa melihat list dari filenya dengan perintah ls list atau ls, ataupun dengan perintah dir. Kemudian kita bisa memilih cara transfer filenya dengan perintah bin atau dengan perintah ASCII. Dan kemudian operasional yang terakhir adalah kita mentransfer dari filenya. Nah, untuk file transfer protokol sendiri dengan menggunakan perintah get ya untuk mengambil file, mget untuk mengambil file dengan jumlah lebih dari satu, ya itu mget.
Sedangkan put-nya adalah mengirimkan file. Kalau untuk input, mengirim file dengan jumlah lebih dari satu. Dengan mempergunakan passive client yang berada di balik firewall, di mana bisa melakukan FTP seolah-olah berasal dari luar firewallnya. Nah, untuk menutup koneksi dari FTP dengan mempergunakan perintah quit ataupun dengan mempergunakan perintah buy dan logout. Nah, skenario untuk penggunaan dari FTP sendiri, kita sebagai pengguna di jaringan lokal area network akan mengirimkan file dengan protokol FTP. Selanjutnya, user akan mengakses server dengan nama hostnya, ya, misalkan host 01. Nah, di mana di host tadi pengguna sudah terdaftar sebagai user, namanya misalkan CMS01 dengan passwordnya misalkan CMS PW, ya. Dan kemudian user akan bisa memilah direktori, kemudian memilah juga dengan jenis mode transfernya yang akan dipergunakan. Nah, untuk direktori yang dipakai sendiri di sini adalah 191 dan mode yang dipergunakan adalah FIX REC FM 80. Kemudian pengguna bisa mengirimkan file dengan perintah put tadi, dan nama file yang dikirimkan adalah file 01.txt. Dan yang terakhir, proses operasionalnya adalah dengan menutup koneksi dengan perintah quit, buy, ataupun dengan menggunakan logout. Kemudian yang selanjutnya adalah TFTP. TFTP singkatan dari Trivial File Transfer Protocol, di mana protokol standar di jaringan komputer dengan nomornya adalah 33, dengan dokumen request for command-nya dengan nomor 1350, di mana untuk protokol ini diupdate ya pada saat itu dengan RFC-nya di 1785, kemudian 2347, 48 sampai dengan 2349. Untuk transfer dari trivial file transfer protokolnya sendiri adalah transfer file antar disk atau dari disk ke disk, ya, dengan mempergunakan API send file. Di mana untuk TFTP sendiri dengan mempergunakan protokol UDP atau User Datagram Protocol, di mana untuk TFTP client sendiri melakukan inisialisasi dengan mengirimkan permintaan untuk baca ataupun tulis, ya, baca dan tulis ini read write, dengan nomor portnya adalah port 69, ya, untuk TFTP. Kemudian server dan klien sini akan melakukan proses negotiation, ya, dengan port yang akan dipergunakan untuk melakukan transfer filenya. Nah, untuk perintah TFTP sendiri, hostname, ya, membawa pengguna pada prompt interaktif di sini, di mana bisa melanjutkan dengan subperintahnya, ya, dengan subperintah bisa tadi connect, kemudian nama hostnya untuk menentukan tujuan, kemudian modenya menentukan mode pengiriman, get, ya, mendapatkan atau mengambil file, sedangkan put ini adalah menaruh file, dan quit adalah untuk keluar dari TFTP-nya. Kemudian selanjutnya adalah NFS. Sun Microsystem adalah perusahaan ini mengembangkan namanya Network File System. Di mana Network File System sendiri adalah protokol yang membagi sumber daya melalui jaringan. Network File System sendiri sini bisa independen dari jenis mesinnya, kemudian jenis sistem operasinya, jenis protokol transport yang dipergunakan, karena di sini dengan mempergunakan RPC.
Network file system sendiri merupakan dokumen dari request for command dengan nomor 1813. Di awal-awal itu NFS versi 3 protokol dan selanjutnya dikembangkan untuk network file system versi 4-nya sehingga dilakukan update terhadap dokumen request for command-nya dengan nomor 3010. Nah, untuk konsep network file system sendiri di sini memperbolehkan user yang sudah diizinkan untuk mengakses file-file yang berada di remote host yang dituju, seperti kita mengakses file yang berada di lokal, di mana protokol MON di sini menentukan host remote yang dituju dan jenis file sistem yang akan diakses. Kemudian menempatkan file tadi di satu directory. Nah, untuk protokol NFS sendiri di sini melakukan input-output atau I/O di remote file systemnya. Dan kemudian untuk protokol MON dan protokol NFS sendiri bekerja dengan mempergunakan RPC dan mengirimkan dengan protokolnya TCP ya, Transmission Control Protocol yang sifatnya connection oriented, dan UDP ya, yang kebalikan dari TCP ya, tidak mementingkan dari sisi keamanannya ya, yang penting dari sisi kecepatan ya kalau UDP ini. Nah, kemudian protokol NFS sendiri di sini adalah tadi yang sudah dikemukakan bahwa program RPC yang memberikan input output kepada remote host setelah dilakukan permintaan oleh program mount-nya. Nah, untuk network file system versi 4 sendiri merupakan perbaikan dari versi yang ketiga dengan ada beberapa fitur tambahan. Fitur tambahannya adalah keamanan di layer RPC-nya, kemudian mendukung Kerberos, kemudian juga mendukung format di file 32 bit, dan juga untuk gabungan dari perintah lookup dan perintah read-nya. Oke, baik. Untuk pertemuan di activity belajar yang ke-10 cukup sekian terlebih dahulu. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi di e-learning ya. Sampai ketemu lagi di aktivitas belajar yang ke-11. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Sampai bertemu lagi di aktivitas belajar yang ke-11. Sampai jumpa.